المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. أشكلي من وجدي وحالي وأقولي مين النبي غالي، أشكلي من وجدي وحالي وأقولي مين النبي غالي. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام دي رسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pada jamaah sekalian yang kami hormati, pertama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih ditakdir oleh Allah untuk bisa hadir di Raudhatul Jannah, kebun atau taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Kita hadir ke sini dalam keadaan sehat walafiat, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai awal hingga akhir senantiasa dicatat dengan amalan solehan makbulan, dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga kita semua. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dilimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita merenung dengan mempelajari beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diantaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qol arba'atun minan nisa'i fil jannah wa arba'atun fil nar. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam minal arba'atil lawati fil jannah imra'atun afifatun ila akhirih. Jadi ada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ada 4 macam perempuan yang masuk surga, dan juga ada 4 macam perempuan yang masuk neraka. Di antara 4 perempuan atau wanita yang masuk surga itu diantaranya adalah minal arba'ati allawati fil jannah imro'atun afifatun. Yang pertama adalah perempuan yang menjaga dirinya, kafatun anil haram. Jadi menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Apa saja? Dari dirinya, menjaga dirinya untuk tidak dinikmati laki-laki lain, menjaga dirinya untuk memakai pakaian yang layak. Ya, pakaian yang layak itu bukan pakaian sing 1 juta, bukan begitu. Pokoknya yang menutupi keindahan-keindahan para wanita, menutupi
Apa? Body. Iya, bodinya, body. Ya, body apa body? Nah, dari yang menutupi dirinya, ya, ada kalanya menutupi dirinya, ya, pakai jilbab, ya, sudah menutupi, cuma bagian-bagian tertentu dibiarkan menonjol, ya, dibiarkan menonjol, biar orang lain tahu, tahu. Padahal sebetulnya bagi yang sudah bersuami, ini sudah bersuami semua ya? Oh belum, ada yang belum? Ada. Oh iya ya, ini ada di depan saya juga 2 anak itu juga belum. Jadi harus dijaga. Karena pertanyaannya gini, dengan dibuka seperti itu sebetulnya untuk siapa? Kalau sudah punya suami, kecuali belum pun kan tidak boleh seenaknya. Loh ini loh saya, lihat apa yang saya miliki. Mau yang besar, mau yang kecil. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang sudah punya suami, punya pikiran ini hanya untuk suamiku, bukan untuk suamimu. Jadi khusus untuk suamiku, bukan untuk suaminya orang lain, suamimu. Jadi untuk suamiku harus seperti itu. Bagaimana? Harus dijaga. Tidak boleh dinikmati orang lain. Artinya dinikmati meskipun hanya sekedar dilihat. Karena auratnya orang perempuan, ya, pandangan laki-laki itu hendaklah dijaga. Tidak boleh melihat orang perempuan yang lain, jadi bukan mahramnya itu dengan melihat seenaknya. Batasnya kan bolehnya itu kan boleh melihat wajah dalam masalah untuk muamalah. Itu ya, muamalah untuk berjual beli, untuk utang piutang, untuk macam-macam ya. Jadi itu untuk bergaul dan sebagainya. Itu yang boleh dilihat itu wajahnya. Tapi kan kadang-kadang kita yang boleh dilihat pupuku lihatan. Apa maneh? Ana maneh pupu wis kedukuran aja sampe munggah maneh. Bahaya itu ya. Jadi janganlah, karena ada yang miliki. Siapa yang memiliki? Suami Anda di rumah atau dimanapun gitu. Ya itu tadi pertanyaannya, untuk apa sih kamu perlihatkan kepada orang lain, laki-laki lain, untuk apa sebetulnya? Kan begitu. Itu pertanyaan yang harus kita munculkan dari dalam diri kita. Jadi imro'atun afifatun, ini yang pertama, yaitu perempuan yang menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, termasuk semua urusan yang haram yang dilarang oleh Allah. Lah, afifatun itu termasuk juga perempuan yang ta'iatun lillah wali zaujiha, perempuan atau istri yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Nah itu ya, jadi yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Ini ciri-cirinya yang afifah tadi, termasuk yang afifah. Nah, termasuk juga kalau bisa yang waludan, yang apa? Derman, mudah punya anak. Nah ini termasuk perempuan idaman ini. Jadi kalau tidak punya, yaitu ujian. Tidak usah, itu ujian. Kalau tidak punya tidak punya anak itu. Nah ciri-ciri wanita yang nanti istilahnya masuk surga itu yaitu, jadi menjaga dirinya dari yang haram, taat kepada Allah, taat kepada suaminya, termasuk dengan taat kepada suaminya itu memberikan keturunan, anak, ya, memberikan anak. Waludan ini adalah perempuan yang kasrotul, jadi kasrotul walad, anaknya banyak. Nah, jadi anaknya banyak. Ya, paling enggak 2 gak apa-apa, 3 gak apa-apa, 4 ya blok DC gak apa-apa, masih apa-apa gak apa-apa. Yang kedua, yang akan masuk surga, perempuan yang sobirotun qoni'atun, jadi yang sabar, yang qanaah,
Jadi sabar qanaah bil yasir ma'a zaujiha. Jadi sabar qanaah, menerima apa adanya meskipun diberi yang sedikit, keadaannya tidak kaya dengan suaminya itu tadi. Jadi hidupnya meskipun tidak ya pas-pasan tapi cukup gitu aja. Kalau terpaksa mungkin tidak pas-pasan, keadaannya kurang, ya harus sabar, qanaah. Anggap saja memang ini adalah ujian dari Allah, seraya berdoa dan berikhtiar, berusaha. Seperti itu. Tidak boleh nanti terlalu nuntut suaminya yang kira-kira suaminya itu tidak bisa melakukan memenuhi tuntutannya itu. Jadi gitu. Jadi yang kedua, yang akan masuk surga adalah perempuan yang sabar dan neriman. Neriman. Dan ya tinggal milih yang mana. Apakah afifah to'i'ah lillah wali zawjiha atau sobiratun qani'atun. Tapi kalau biasanya kalau sudah afifah ya to'i'ah lillah wali zawjiha, insya Allah mesti sobar, mesti sabar dan nerima. Ini sudah memang sudah gandengannya itu. Yang ketiga, perempuan yang akan masuk surga dzatu hayain wa in ghaba anha zaujuha hafizat nafsaha wa malahu. Yang ketiga adalah perempuan yang punya rasa malu. Jadi punya rasa malu yang ketika suaminya tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan menjaga anak-anaknya, termasuk juga menjaga apa yang ada di dalam rumahnya, yaitu harta yang dimiliki oleh suaminya. Dan ojo dumeh sing lanang gak ono, lek sing lanang ono menjaga dirinya, ngomong ya sing api, ngomong sing alus, pakaiane sing rapi, sing nutupi aurate. Barang sing lanang metu, mbuh kerja mbuh nandi, wah wis lain metu rembyaan ya. Mulai sing maliri bonding diketokno. Lek gak ngono, lek rambutnya yang barusan dikeriting ya tuh diperlihatkan gitu ya, yang nganyari ya, yang nganyari glowing nganyari bedak atau mari glowing awake metu ambek sedot-sedot ya. Bokonge pola sing gede dintal-intul. Ayo. Sing duwe bokong gede gak oleh rumangsa. Nah, itu ya. Jadi wanita yang punya rasa malu, jadi menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, termasuk juga anak-anaknya. Jadi rambut ya. Jadi hartanya tidak diberikan ke orang lain, bahkan saudaranya, kecuali dengan seizin suaminya, karena itu harta suaminya, bukan harta kita. Artinya kita di sini saya mewakili para wanita, para istri yang hadir dalam kesempatan ini gitu. Kecuali milik kita sendiri, hasil kerja kita sendiri, itu terserah kita ya. Cuman paling tidak yang beritahu saja, mengizini atau tidak, jalan terus selama ini keinginan kita yang baik, misalnya untuk sedekah, untuk memberi orang tua atau apa itu, karena ini milik kita, karena kita tidak berkewajiban untuk mencari nafkah. Jadi untuk memberikan nafkah ke seluruh anggota keluarga ini bukan kewajiban kita, kita sekedar membantu. Itu ya, sekedar membantu. Cuma ya jangan mentang-mentang wekku ya wekku, jangan. Kalau keadaan suami mungkin kerjanya pas gak lancar, ini kita punya tabungan ya, ini sampean pakai. Ini temenan, swarga temenan ini. Ya, itu loh. Dengan catatan di saat bekerja juga bisa menjaga dirinya. Dan yang keempat, perempuan yang akan masuk surga itu adalah imro'atun minal arba'ah. Imro'atun mata zaujuha walaha auladun sigharun. Jadi wanita yang suaminya mati dan dia punya anak
yang harus dipelihara. Dia fahasibat nafsaha ala auladiha wa rabbathum wa ahsanat ilaihim walam tatajawwaj khasyatan ayyudayyi'u. Nah, nih. Jadi yang keempat adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya sedangkan dia punya anak yang masih kecil. Nah, dia menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya sendiri, ya, dari apa? Ya, dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan juga meramut anaknya yang masih kecil itu, ya, meramut anaknya yang masih kecil. Ya, gila gak diramut dhewe kok ngongkon ngongkon wong ya lek diramut duduk apa-apane. Terus jadi memperbaiki. Jadi dalam merambutnya itu diperbaiki, ya, diperbaiki dari segi gizinya, dari segi pakaiannya, mungkin kalau mampu ya juga dari segi pendidikannya, seperti itu. Dan dia tidak nikah lagi khosyatan, dikarenakan khawatir ayyudayya'u, khawatir kalau anaknya ini disia-siakan oleh suaminya. Jadi khawatir anaknya disia-siakan oleh suaminya yang baru. Tapi lek kira-kira suami ini niku Jawa ketoke, ya sahabat Jawa ya gak apa-apa. Manen ya lek ketoke kok bengis ngene. Tapi biasanya itu seorang perempuan yang sulit akan menerima menerima anak tiri. Anak tiri pokoknya itu. Yang sulit itu para istri, para perempuan. Karena apa? Contohnya banyak di mana-mana. Ya di sana di TV itu berita, nah, sampai anaknya dibunuh, anak tirinya dibunuh. Begitu juga bapak tiri juga, cuma tidak seperti istri tiri, ibu tiri. Nah, itu lebih banyak, ya lebih banyak. Khawatir itu, ya khawatir itu. Tapi tidak apa-apa nikah lagi, asal ya itu tadi. Kira-kira laki-laki yang menginginkan kita itu orangnya kayaknya bertanggung jawab, kemudian agamanya bagus, ya tidak apa-apa, demi kebaikan selanjutnya dan juga demi kebaikan keluarga kita. Ini jadi perempuan yang nomor 4 ini artinya itu kalau dinikahi oleh laki-laki lain khawatir saja. Khawatir itu bukan berarti gak boleh kalau nikah lagi ndak masuk surga, bukan begitu. Jadi harus difahami ini, harus dibatasi. Jadi karena kan khawatir saja, khawatir, nah gitu. Jadi khawatir seperti itu. Nah, disio-sio. Iya. Oh, soro. Oke, mengane cari sing good looking, good rekening. Ya Allah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khalaqallahu ta'ala fis sama', ya, khalaqallahu fis sama' fi sama'id dunya sab'ina alfa malakin yal'anuna kulla imra'atin tahunu zawjaha fi malihi wa kanat yaumal qiyamati ma'as saharah wal kahanah. Jadi ada hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan malaikat dunia, malaikat dunia, malaikat di langit dunia ini sebanyak 70.000 malaikat. Yang malaikat itu tugasnya melaknat setiap wanita yang berkhianat kepada suaminya, baik atas dirinya maupun hartanya. Nah, nih, maka nanti di hari kiamat, di akhirat akan dihukum oleh Allah bersama tukang-tukang sihir. Jadi tempatnya di neraka yang dipenuhi banyak tukang sihir dan para dukun. Jadi para dukun yang tidak memintanya, yang tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ancaman Allah yang hendaknya menjadi perhatian, ya, menjadi perhatian daripada semua istri, termasuk
Ya, antun semua termasuk yang hadir ini gitu. Nah, sekarang wa ammal arba'atul lawati finnar fa imra'atun badiyatul lisan ala zaujiha in ghaba anha zaujuha lam tasun nafsaha wa in hadara adathu. Jadi yang pertama yang akan menjadi ahli neraka ini perempuan yang punya mulut jelek. Bukan mulut jelek itu mulutnya ndak indah. Bukan begitu. Mulutnya misalnya bisa jadi bentuk bibirnya seperti meme, kecil gimana itu. Merah-merah mereka seperti delima, mungkin seperti itu ya. Jadi sudah seperti itu, giginya seperti biji mentimun ya, yang bagus seperti itu. Tapi saya nggak doyan untuk api ojo rumong solo ya ini. Saya ndak nyinggung ini ya. Saya ndak nyinggung. Perempuan yang lesannya itu bukan lesan yang baik, lesan yang sering menyakiti suaminya utamanya dan tentunya orang lain. Jadi sing lanang ono omah iku diuring-uring ae. Sampeyan niku kok koyo ngono tok ae, gano api-apike. Ngono ya. Lek pas metu dhek gak iso njaga awake. Nah niki. Jadi lek ditinggal wong lanang gak iso njaga awake, nek pas sing lanang ana omah, sing lanang disakiti dengan lesannya. Maksudnya apa? Yo dicaci, wis dimaki. Lah gak ngono ya wis kadang disentak macem-macem. Nah niki ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ayyumam ra'atin rafa'at sautaha ala zaujiha illa la'anaha kullu syai'in tola'at alaihi syamsu. Jadi Rasulullah bersabda, setiap perempuan yang meninggikan suaranya, jadi meninggikan suaranya melebihi suaminya, artinya kalau dalam makna yang lebih mudah nyentak. Jadi perempuan yang pernah menghardik, nyentak, bersuara keras kepada suaminya, ini akan dilaknat semua yang ada di alam ini, di mana yang kena sinar matahari. Kullu syai'in tola'at alaihi syamsu. Jadi semua yang kena sinar matahari itu melaknat perempuan yang pernah menghardik atau bersuara keras melebihi suara suaminya. Apapun alasannya, ini tidak boleh. Kenapa sampai seperti itu hukumannya? Semua yang kena sinar matahari akan melaknat suami istri yang seperti itu. Ini saking pentingnya seorang istri taat kepada suaminya. Nah, ini harus kita perhatikan betul. Meskipun kita dalam posisi yang benar, sedangkan suami dalam posisi yang salah, kemungkinan juga kurang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Jadi terus kita sentak, dilokno, atau dibully atau dinyek. Nah, itu tidak boleh kita berlaku seperti itu kepada seorang suami. Itu nanti ojo boleh wah barean lah niku. Dan ya barean kadang-kadang cangkeme. Nah, misalnya jadi tidak boleh seperti itu. Yang pertama, jadi badiyatul lisan. Jadi, calon ahli neraka adalah perempuan yang lesannya atau mulutnya itu jelek. Artinya yang sering menyakitkan suaminya, termasuk yang menyakitkan orang lain. Yang kedua, wa imra'atun takallafa zaujaha ma la yatik. Perempuan yang memberi beban suaminya yang suaminya itu tidak mampu. La yatiku, tidak mampu. Dalam hal apa? Utamanya dalam hal ekonomi. Gitu. Jadi tidak boleh kita ini
menarget suami. Jadi harus sekian, satu harinya sekian, berarti 1 bulan sekian. Padahal suaminya kerjanya harian atau mingguan. Misalnya ditarget 1 bulan sekian, harus sekian, tidak boleh seperti itu. Dilihat kondisinya suami, bagaimana keadaan sekarang, apakah kerja, apakah tidak, kerjanya hasilnya berapa 1 hari. Berarti seorang istri ini harus pandai di situ, harus pandai. Kalau hasilnya 1 hari sekian, saya berarti yang harus saya habiskan separuhnya atau sekian. Pokoknya jangan sampai hasilnya ini kita gunakan itu malah kurang-kurang. Kalau bisa ya ada lebihnya, paling tidak pas. Nah itu manajemennya seorang istri harus pandai di situ. Jadi pandai-pandainya, ya otomatis kebutuhannya disesuaikan dengan pemasukan. Nah ya, jadi yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan pemasukan seorang suami. Larek bentino njaluk wak pitik ya ndak mungkin ya. Utawa njaluk iwak pupu, ya pupu kuai. Masuk ingker. Mana pupune sing gede iku wis gak entek. Kenek maneh. Padahal gak niat ya, ini kan pupune kan gede-gede, ngajane sehat-sehat. Makmur, makmur, uripe alhamdulillah. Masih bu, niki kan nggih masih boten gede nggih. Makmur kok masih ngoten. Cuma cetakane mawon sakingan gitu. Jadi seorang perempuan atau istri yang akan masuk ke neraka itu adalah istri yang kedua ini, istri yang membebani suaminya, yang suaminya itu dimungkinkan tidak mampu. Qala Abu Dzar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna imra'atan 'abidat ka'ibadati ahli samawati wa ahli al-ardi thumma adkhalat ala zawjiha al-ghumma min jatin nafaqah illa ja'at yaumal qiyamati wa yaduha maghlulatun ila unukiha wa rijluha muqayyadatun wa satruha mahtukun wa wajhuha kalihun wa tu'alliqu biha malaikatun iladun syidadun yuwauna biha finnar. Jadi seorang perempuan itu diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Di sini dikatakan sesungguhnya, sampai Kanjeng Nabi niku menguatkan. Sesungguhnya seorang perempuan yang ibadahnya itu seperti ibadahnya ahli samawati wal ardi. Penduduk ibadahnya seperti ibadahnya penduduk langit dan bumi. Kalau ibadahnya penduduk bumi adalah manusia-manusia dan jin. Kalau ibadahnya penduduk langit siapa? Ibadahnya malaikat. Jadi ibadahnya itu, ini penggambaran perempuan yang ibadahnya sangat-sangat bagus. Sampai diibaratkan ibadahnya seperti penduduk bumi, seperti penduduk langit, yaitu para malaikat. Seperti itu. Tetapi dia membuat suaminya itu jengkel, membuat suaminya itu susah, membuat suaminya itu banyak berpikir, dikarenakan sikap istrinya itu tadi. Ya, karena apa? Dikarenakan nafkah ekonomi. Sampean niki kerjone mosok pancet tapi mulai biyen sampai saiki. Mulai dulu sampai sekarang cuma gitu-gitu saja. Orang itu kan harus ada peningkatannya. Dari sekian tambah. Nah, diomeli begitu. Namanya orang hidup, orang sehat akalnya berpikir. Ya berpikir sampai susah akhirnya. Susah seperti itu. Artinya membuat suaminya itu gelisah, tidak tenang hidupnya karena habis mendengarkan ocehan istrinya yang menyakitkan dirinya, menyakitkan di hatinya. Menjadi dirinya itu apa? Ada susah. Jadi gham, ada rasa susah. Kecuali illa ja'at yaumal qiyamati, kecuali perempuan itu akan datang di hari kiamat nanti, tangannya dibelenggu.
dengan keadaan tangannya dibelenggu, ya, dirantai, ya, ke lehernya. Jadi dibelenggu, ya, dirantai ngeten iki ke lehernya. Kemudian kakinya juga diikat. Kakinya diikat. Kemudian tutup dari badannya itu dirobek-robek oleh Allah. Apa tutup badannya? Ya, semua yang menutupi. Pakaiankah apa nanti di neraka itu. Ya. Jadi disobek-sobek tutup badannya ini, kemudian wajahnya kelihatan muram, cemberut, kelihatan tidak semeringah. Kenapa? Ya otomatis dikarenakan apa? Susah, dikarenakan sedih, dikarenakan terasa sakit waktu itu nanti, yaitu di hari kiamat. Nah, kemudian bagaimana perempuan itu digantung oleh para malaikat. Jadi digantung oleh malaikat yang ghiladun syidadun, yang bengis, malaikatul adab. Dikatakan malaikat adab itu yang keluar dari mulutnya atau percikan api, matanya kalau kita lihat itu sangat-sangat mengerikan. Itu malaikat yang syidadun, ghiladun syidadun, yang keras, yang kejam. Jadi tidak ndak ono rasa kasihan. Waduh iki sak norek ayu wis gak tak kok tak gudo-gudo misale, gak ono ngono. Masya wayu kaya apa? Nah, kaya widodari misale, ya ndak direken iki. Masalahnya kan malaikat itu ndak punya nafsu, ya otomatis gak tertarik belas. Nah, itu ya. Kemudian perempuan itu akhirnya dilempar oleh malaikat ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu gambaran perempuan yang memberikan beban suaminya khususnya untuk masalah ekonomi. Ya, termasuk dalam berpakaian juga. Ya. Polai mari ndelok sinetron misale, waduh lha iku kok ngono kepingin. Polai mari ndelok iklan di TV, wah iku mang rada akeh kukule, rada ireng kok dadi putih. Aku tak tuku lah seperti itu. Nah, misalnya tiru-tiru. Jadi tidak boleh seperti itu. Ini akan menjadikan beban suaminya, akan menjadikan pikiran dari suaminya sampai susah macam-macam. Jadi ancamannya perempuan yang seperti itu memberikan beban ekonomi yang suaminya tidak mampu, yaitu tadi ancamannya. Yang ketiga, wa imra'atun la tasturu nafsaha minar rijali wa takhruju min baitiha mutabarrijatan. Yang ketiga, perempuan yang akan menjadi penduduk neraka adalah yang tidak menutup dirinya, yang tidak memakai hijab. Kalau dalam bahasa kita, ndak kudungan atau ndak hijaban. Dan ndak kudungan, ndak hijaban, ndak menutupi auratnya dari laki-laki lain. Kemudian keluar dari rumahnya mutabarrijatan, dengan tidak menutup aurat. Jadi dibiarkan. Jadi hiasan tubuhnya dibiarkan. Apa hiasan perempuan? Ya hiasan perempuan, rambutnya, matanya, ya rambutnya. Kemudian dari ya apa yang dimiliki perempuan itu termasuk itu hiasan. Tidak boleh dipamerkan. Jadi mutabarrijatan itu dengan dipamer-pamerkan. Nah, itu tadi loh pertanyaannya untuk kita, khususnya istri-istri atau para kaum wanita itu, kalau saya berpakaian seperti ini, tujuannya apa sih? Gitu loh. Apakah pamer pakaian? Kalau pamer pakaian, karena kita orang muslimah, paling hendak ya pakaian yang bersahaja, pakaian yang layak untuk muslimah. Kalau masalah baiknya, ya relatif. Kalau uangnya banyak, ya monggo yang lebih baik. Kalau uangnya biasa, ya yang biasa. Seperti itu kan, tergantung kondisi. Gitu loh. Ya. Nah, yang utama jangan sampai yaitu tadi memamerkan perhiasan wanita. Itu larangannya di situ. Jangan-jangan laki-lakinya tidak ada di rumah, suaminya tidak ada di rumah, keluar tidak pakai hijab, tidak pakai penutup badan lah pokoknya, auratnya tidak ditutup.
Nah, kemudian jalannya lek ono wong lanang liya di agak di pola-pola gitu. Jadi bokongnya kanan kiri, kanan kiri, bokongnya kanan kiri, kanan kiri, gitu ya misalnya. Nah, ya kalau seperti itu kan ya tambah parah. Karena memang perempuan itu yang agak sudah berumur itu memang jalannya seperti itu, kanan kiri, kanan kiri. Kanan kiri, saya tidak nyindir, itu kenyataan. Saya juga tidak katanya betul apa enggak, yang bisa jawab sampean semua itu kanan kiri apa enggak itu ya. Itu. Nah, makanya agar gak kanan kiri jangan berpakaian. Kalau gak kanan kiri, kalau ditutup kan gak kelihatan, kanan kirinya kan gak kelihatan. Kalau pakaiannya ketat ya kelihatan betul. Itu rezeki ini wong sing melek itu ya. Jadi rezeki ini kaum laki-laki yang melihat itu loh. Ya. Jadi harus ditutup, harus ditutup. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin tazayyanat wa tatayyabat wa kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi fa innaha tamshi fi suqtillah wa ghadabihi hatta tarji'a. Siapapun wanita, jadi siapapun istri yang bersolek, berdandan, berhias, kemudian menggunakan harum-haruman, wangi-wangian, dan keluar dari rumahnya. Nah, keluar dari rumahnya, meskipun ngaji juga ini, meskipun ngaji tidak dilarang bersolek terlalu berlebihan. Kalau ada, kalau di rumah ada suaminya harus pamit. Kalau tidak begitu, pamitnya sudah tadi ketika suami ada di rumah. Yang saya nanti bahasa Indonesia, saya nanti mau ngaji. Saya nanti mau ngaji. Utawa lek mboten-mboten pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang halus. Mas kula mungkin badhe ngaos. Asal nggih, wis mesti oleh. Tapi pikir sing lanang, tapi awas lek macem-macem ya oleh Pak. Dandane kliwat nah gitu. Jadi yang dilaknat oleh Allah di sini, yang diancam itu perempuan ketika keluar dia berdandan berlebihan. Ya, berlebihan kemudian pakai wangi-wangian yang mengundang orang lain itu tertarik kepadanya. Kemudian keluar. Tapi kalau begini sekarang ini kan dulu itu lain dengan sekarang. Bisa kita lebih luas. Kalau sekarang andai kata itu kita keluar kemudian tidak pakai harum-haruman, bau kita tidak enak, ini mengganggu yang lain, tidak apa-apa. Karena kita kumpul dengan sama laki-laki perempuannya, kemudian lewatnya di malam hari, tidak banyak orang yang melihat, tidak banyak orang yang mendekat, tidak apa-apa gitu loh, asal nggak berlebihan. Kalau kesini mau macak isopo, kalau paes iso sopo, sekedar mawon boten nopo. Mas, kalau pamit mungkin ngaos. Ngoten ta lek pamit. Ngaji ya. Paling ngaji ya. Kate ngaji. Mosok ngono nek muring-muring. Kate ngaji. Ngaji ya, ngaji terus kayak sip. Sip. Kayak malah di HP ada Jadi di sini apa ancamannya? Maka dia keluar berjalan dalam marahnya Allah, dalam hukuman Allah, dalam bendunya Allah, marahnya Allah. Jadi perempuan yang keluar berhias, kemudian pakai wangi-wangian yang berlebihan, keluar rumahnya itu sama halnya dia keluar berjalan di atas atau di dalam marahnya Allah. Ya, dalam marahnya Allah.
hingga dia kembali ke rumahnya. Jadi sepanjang dia berjalan atau sepanjang dia ada di luar rumah, baik berjalan kaki, naik sepeda, naik mobil, itu di dalam ancaman Allah, artinya laknat Allah, kebaikannya lebih sedikit daripada barokah di dalam saat dia keluar dari rumahnya itu sampai kembali ke rumahnya. Jadi sepanjang dia di luar itu kejelekannya lebih banyak. Dengan artian kebaikannya lebih sedikit. Nah, itu harus diperhatikan, penting ini. Dan yang terakhir, wa imro'atun laisalaha hammun illa al-aklu wasyarbu. Laisalaha hammun illa al-akla wasyurba wan nauma wa laisalaha rogbatan fi sholatin wala fi ta'atillah wala fi ta'ati rasulih wala fi ta'ati zawjiha. Nah, ini yang keempat adalah perempuan yang tidak ada keinginan kecuali makan minum, ya, kecuali hanya yang dipikir tuh makannya, minumnya, tidurnya, tidak ada lagi rogbah, keinginan untuk sholat, taat nanggone Gusti Allah, taat nang Rasulullah. Tidak ada keinginan untuk memperbaiki dirinya, untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ataupun taat kepada suaminya. Nah, gambaran 4 orang ini atau 4 macam orang perempuan yang seperti ini akan masuk ke dalam neraka atau menjadi ahli neraka. Jadi kesimpulannya, perempuan yang akan menjadi ahli surga yang pertama adalah perempuan yang menjaga dirinya dari yang haram, taat kepada Allah dan suaminya. Yang kedua, perempuan yang sabar, yang qanaah, yang neriman apa yang diberikan oleh suaminya. Yang ketiga adalah perempuan yang punya malu, baik suaminya ada di rumah maupun saat suaminya keluar rumah. Yang keempat, perempuan yang ditinggal suaminya meninggal dunia, sedangkan dia punya anak-anak yang kecil, dirambut dengan baik, ya, dirambut dengan sebaik-baiknya, tidak menikah lagi karena khawatir nanti anaknya disia-siakan. Itulah calon penghuni surga. Yang kedua, 4 orang perempuan yang menjadi calon penghuni neraka. Yang pertama adalah imro'atun badiyatul lisan, jadi perempuan yang buruk mulutnya, lesannya, sering menyakiti suaminya. Yang kedua, perempuan yang membebani suaminya secara ekonomi, jadi secara keuangan membebani suaminya. Dan yang ketiga adalah perempuan yang tidak menutup aurat, gampangnya seperti itu. Perempuan yang tidak menutup aurat. Dan yang terakhir adalah perempuan yang tidak ada keinginan dalam hidupnya kecuali makan, tidur, tidak ada keinginan untuk melakukan sholat, melakukan membaca Al-Quran dan sebagainya, untuk taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan tidak ada keinginan untuk taat kepada suaminya. Artinya hidup untuk makan, untuk tidur, untuk kumpul dengan suaminya. Padahal hidup ini untuk ibadah. Seperti itu. Ya, saya kira ini mudah-mudahan manfaat, masalah barokah untuk kita semua, untuk keluarga kita semua, dan mudah-mudahan anak kita semua, cucu kita semua dijadikan orang yang solih, solihah. Amin, Allahumma amin. Kita diberikan tambahan rezeki yang banyak, yang barokah. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pertanyaan.